kan Amy kan merasa kayak aku tuh belum dapat jawaban dari kamu, Pak Hotman, apakah kamu akan menjadi pengacaranya apa enggak. Guys, gua juga nggak tahu kenapa gue ditunjukin gitu, ini adalah postingan Pak Hotman yang terbaru. Hola netizen yang tercinta, akun Instagram milik pengacara Hotman Paris diserbu oleh netizen yang budiman lantaran pengacara kondang itu diduga jadi kuasa hukum kasus perselingkuhan Tisa Erni dengan pengusaha Aden Wong. Para netizen yang berbakti membanjiri kolom komentar unggahan Instagram Hotman Paris menyusul pengakuan terbaru Amy di TikTok. Amy mengaku kecewa karena Hotman Paris akan menjadi kuasa hukum dari Aden Wong dan Tisa Erni. Pak Hotman Paris, I just got the confirmation from your assistant, Mrs. Putri, that you are representing my husband and his company. Is it true? Please don't represent them. Please help me. Can't you see what I want is just getting the kids and you helping them for what? I just got shocked. Please help me, not them. Mrs. Hotman, Mr. Hotman, please. Dari pengakuan Amy, netizen yang budiman kemudian langsung menyerbu Instagram milik Hotman Paris. Sebelumnya, Tisa Erni dilaporkan oleh Amy terkait dugaan perzinahan hingga menghalangi pemberian ASI eksklusif untuk bayi kandung Amy yang baru berusia 4 bulan. Laporan ini dilayangkan Amy ke Polda Metro Jaya pada Selasa 6 Maret 2024. Selain Tisa Erni, Amy juga turut melaporkan seseorang berinisial WMG. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Syam Indradi belum membeberkan soal duduk perkara laporan tersebut. Ia hanya menyebut laporan tersebut masih didalami penyidik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Halo Kak Ami, jangan sedih ya karena kamu mendengar Bang Hotman ini menjadi kuasa hukum dari suamimu. Jangan khawatir, jangan takut. Indonesia ini punya banyak pengacara hebat yang baik-baik. Di sini saya merekomendasikan yaitu Bapak Kamarudin Simanjuntak. Bapak Kamarudin Simanjuntak ini adalah pengacara hebat, pengacara yang baik hati dan tidak mata duitan. Itu yang paling utamanya ya. Mungkin Kak Ami bisa menghubungi beliau karena beliau ini tidak sombong ya, baik hati dan mau menolong sesama. Basically, video tadi itu adalah sebuah permohonan ya oleh Amy untuk Pak Hotman Paris supaya tidak menjadi pengacara atau lawyernya si suaminya ini gitu. Lalu Amy disitu ngasih tahu bahwa suaminya itu katanya manipulatif, lalu habis itu macam-macam deh pokoknya dibeberin. Nah habis itu kan Amy kan merasa kayak aku tuh belum dapat jawaban dari kamu, Pak Hotman, apakah kamu akan menjadi pengacaranya apa enggak. Guys, gua juga nggak tahu kenapa gue ditunjukin gitu, ini adalah postingan Pak Hotman yang terbaru. Nah, ini postingan berupa kayak foto screenshotan gitu di Instagramnya Pak Hotman ya. Nah, ada fotonya Ci Agnes juga di sini. Nanti gue akan kasih tahu konteksnya gimana. Tapi yang jelas di captionnya Pak Hotman kasih tanda tanya kayak gitu kan. Jadi kalian kalau misalnya belum lihat videonya Ci Agnes yang lagi ngomentarin mengenai kasus ini, jadi Ci Agnes itu dia ngasih point of view yang lain. Sebenarnya Ci Agnes itu juga bilang bahwa dia itu adalah netral aja ya, karena selama ini mungkin udah rada trauma ya setiap kali ngebelain orang ternyata zong atau gimana gitu ya. Jadi Ci Agnes ini kasih pandangan lain berdasarkan video-video pendek yang dia lihat. Dia lihat kok anaknya Amy ada yang lebih besar gitu, kok nggak langsung datang ke Amy, malah dia pergi menjauh dari si Amy, dan itu tuh agak membingungkan lah gitu kurang lebih gitu ya, begitu kurang lebih analisanya. Nah jadi Pak Hotman ini ya gitu, dia ngambil screenshotan tadi, mungkin gua rasa jadi kayak ada leadnya atau petunjuknya ke arah apa yang diomongin sama si Ci Agnes tadi gitu. Jadi sementara Amy tadi di videonya bilang jangan bawa-bawa anak saya karena si suaminya itu pasti akan menggunakan anak-anaknya untuk pembunuhan karakternya dia. Aduh guys, gua gak ngerti ya, kita tuh gua bingung, gua speechless. Cuman yang jelas gue masih berharap gitu ya Amy bisa ketemu sama anak-anaknya, dan harus, she's the mother, please guys, help. Justice for Amy. Jadi ono warga sampean. Istri sah itu orang Korea, dan kalau nggak salah suaminya itu warga negara Singapura, dan
suaminya itu terpikat ani-ani. Sajane sebenarnya aku nggak pengen ngebahas masalah si ani-ani lah, apalah, perselingkuhan itu enggak. Cuman ini lebih pada ngebahas masalah anak-anaknya gitu loh yo. Jadi itu kan sudah rame yang berkomentar, menanggapi gitu ya. Nah, kalau yang tak lihat tuh kadang-kadang orang kan memang ngelihat videonya itu sepotong dan nggak ngerti banget sih permasalahan, karena menurut aku permasalahan rumah tangga itu yo hanya mereka yang tahu aja gitu loh. Cuman karena sekarang ini memang ada medsos ya, akhirnya jadi kemana-mana gitu loh. Nah, karena taunya itu sepotong, akhirnya dikomentarin lah dan rame banget bahkan Ci Agnes tuh mengomentari, tapi katanya wah sepertinya Ci Agnes itu tidak pro sama istri sah. Yo enggak sih kata aku. Ya itu tadi loh, kan suatu masalah itu gak bisa dengan ditunjukkan dengan video beberapa menit gitu terus kita menganalisa, mengambil kesimpulan, itu kan gak bisa kayak gitu karena melihat anak-anaknya itu kok malah ngelihat mamanya histeris. Apakah memang takut sama mamahnya? Karena kalau versinya Emmy katanya tuh nomornya udah diblokir, bahkan nomor HP anak-anaknya itu juga sudah diganti semua sama bapaknya lah. Terus nggak tahu nih histeris itu apakah karena memang Emmy-nya bermasalah atau gimana. Kalau menurut aku ya enggak sih ya. Jadi anak-anak itu apalagi umur segitu yang anak cewek itu ya bingung lah mau gimana, mau ke bapaknya juga gimana, mau ke ibunya gimana, akhirnya ya nangis. Nah itu harus diambil kesimpulan seolah-olah apa ibunya bermasalah atau memang bapaknya. Enggak lah, di sini kalau aku tuh lebih begini ya, sekali lagi kalau dari sisi masalah orang tua, apapun masalahnya pasti itu nanti anak-anak lo yang jadi korban Setiap masalah orang tua harus dipikirkan bahwa itu dampaknya ke anak-anak begitu. Jadi di situ kan kelihatan di video itu ya, ada si pelakon membawa anaknya yang masih baby gitu loh. Nah, jelas seorang ibu itu seberapapun salah, kalau memang si ibu itu salah, dia tidak berhak diperlakukan seperti itu. Bagaimanapun anak-anak itu ya harus dijaga loh mentalnya anak-anak itu. Tuh kasihan banget itu. Apalagi kalau misalnya masih bayi kan juga masih menyusui gitu ya, dan nggak tahu itu kan si nomor HP anak-anak itu sampai diganti sama suaminya. Bahkan si Emmy ini tidak bisa berkomunikasi sama sekali dengan anak-anaknya dan sudah diundang oleh banyak podcast gitu. Dan kalau aku lihat podcastnya itu ya kasihan lah. Ini masalah apapun yang terjadi antara suami istri, jangan sampai anak-anak itu merasakan akibatnya. Kasihan gitu. Jadi ya haknya ibu ketemu anak-anaknya ya dikasih lah. Kalau masalah perasaan, misalkan si suami ini sudah nggak ada perasaan sama istrinya, sama mantan istrinya, wes diselesaikan gitu loh. Yang penting itu anak-anak yang harus diutamakan gitu loh, jangan memikirkan egonya. Jadi kalau masalah perasaan mungkin walaupun itu tidak dibenarkan ya wajar, mungkin bosen kali ya, ada yang baru gitu bosen, jadi akhirnya yang lama itu ya sudah terlihat tidak menarik. Ya percayalah, kalau yang lama terlihat tidak menarik, lama-lama yang baru itu juga nanti tidak akan jadi menarik lagi. Nuruti keinginan itu, nuruti apa ya bahasanya, kesenangan itu nggak akan ada selesainya. Dan bagi si mbak artis itu, cari artis ya, mbak belakor itu gak usah ikut campur lah, biarin diselesaikan aja masalah anak-anak, masalah suami istri itu diselesaikan aja, nggak apa-apa lah. Nanti juga si suaminya itu juga sama kamu, tapi gak usah ikut campur, nggak usah sok-sokan jadi pahlawan, ikutan ngelindungin anak-anaknya. Kamu nggak tahu masalahnya, dan mungkin kamu belum pernah merasakan menjadi seorang ibu yang dijauhkan dari anak-anaknya. Mungkin kamu belum merasain kayak gitu, belum merasakan kayak gitu. Jadi gak usah ikut campur lah, biar diselesaikan aja tuh masalah suami istri itu. Kamu kalau mau nanti jadi istrinya yang baru, ya sudah, urusanmu sebatas dengan suaminya, bukan dengan anak-anaknya begitu. Jangan sok-sokan jadi pahlawan kesiangan, nggak baik itu kamu. Ikut-ikutan misahin anak dengan ibunya. Aku nggak ngerti lah masalahnya mereka itu apa, tapi yang jelas kalau sudah menyangkut masalah anak-anak, nggak boleh sebenarnya anak-anak itu merasakan akibat yang
melihat apalagi kayak gitu ya, ramai ada wartawan atau apa, kasihan, bener-bener kasihan. Kita ini sebagai orang tua ya harus bisa bersikap lebih wise lah. Dan buat Emi semoga cepat selesai masalahnya, terus kemudian segera bertemu dengan anak-anaknya. Dan juga buat suaminya itu, sampai si Emi ini di podcast itu sampai ini ngomong keras sama suaminya, sama si pelakornya itu, karena mungkin dia sudah nggak punya cara lagi untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya dan dengan suaminya. Jadi ya sudah, di podcast itu dia ngomong bahwa hanya ini cara satu-satunya untuk bisa kamu mendengar saya bicara dan keinginan saya untuk bertemu anak-anak. Diceraikan tidak apa-apa, bercerai mungkin lebih baik, tapi jangan sampai memisahkan Emi dengan anak-anaknya. Begitu kira-kira Emi itu ngomongnya di podcast, Rek. Jadi itu, Rek, kalau pendapatku ya. Kalau pendapat teman-teman, yowis gak usah komen, nonton ayo. Kasus Justice for Emi itu lagi happening banget. Bahkan gue baru kelar nontonin rentetan podcast-podcastnya dia nih. Di sini gue cuma mau bilang, wahai para ani-ani atau pelakor, kalau mau cari gadun kayak gitu, kelas kakap. Jangan cari yang kelas teri cuma modal check in lo ke Oyo doang, atau beliin lo tas Coach branded lainnya yang KW-KW. Dapet kelas kakap tuh yang kayak gini. Keren bro, top, jempol gue buat lo. Tapi gue cuma mau bilang, body lu nih udah spek Wagyu A5 nih, udah keren banget ya body lu, gue akuin ya kan. Bumper lu tuh depan belakang TOP punya. Mending lu balikin dah anaknya, timbang nanti body lu jadi ngondoy gara-gara ngurusin 4 anak. Lu kata gampang ngurusin 4 anak. Come on, reparasi body lu atas bawah itu kan duitnya banyak ya kan. Masa sih lu mau ngorbanin dengan mengurus 4 anak itu? Dibalikin aja ke emaknya. Lu sih kebanyakan gaya biar jadi pahlawan. Gak bakal lo bisa, gak bakal.